Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu.
Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami mengerti kehendak-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, persekutuan keluarga saat ini kita akan merenungkan tema tekun jalani hidup. Saudara, kita akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dilanjutkan 12-13a dan dilanjutkan 14a demikian. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jemaat Tuhan, setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, Alkitab mengatakan bahwa dengan sukacita, dengan semangat, para murid kembali ke Yerusalem. Dan setelah tiba di kota Yerusalem, saudara, dikatakan bahwa para murid setia berkumpul untuk berdoa. Jemaat Tuhan, kalau kita bicara soal para murid yang berkumpul, saudara, tentu berkumpulnya mereka saat ini berbeda dengan berkumpulnya mereka ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jemaat Tuhan, pada waktu itu para murid berkumpul dalam suasana khawatir, dalam suasana takut, seolah-olah bisa dikatakan mereka berkumpul dalam rangka bersembunyi dari pemuka-pemuka agama. Itu terlihat mereka berkumpul di ruangan dengan pintu yang terkunci. Mereka sembunyi situ. Tetapi berbeda, saudara. Saat ini mereka berkumpul dengan sukacita, saling mendoakan, saling menguatkan, tetap ada semangat di dalam persekutuan atau perkumpulan itu. Pertanyaannya, mengapa, saudara, keadaan belum membaik, tetapi ada perubahan di dalam mereka bersekutu atau berkumpul, tetap ada sukacita, tetap ada semangat. Yang pertama, saudara, mereka tidak atau mereka merasa tidak ditinggalkan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan Yesus tidak jauh dari kehidupan mereka. Tetap menyertai, tetap menguatkan, dan juga tetap mendampingi. Sehingga ada semangat dalam menjalani persekutuan atau kehidupan. Kemudian yang kedua, saudara, mereka berkumpul, mereka tinggal di Yerusalem dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Karena di ayat tadi dikatakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa. Dan mereka melakukan itu. Mereka meyakini bahwa ketika melakukan perintah Tuhan, keadaan mereka akan baik. Kemudian yang ketiga, saudara, mereka tetap semangat karena apa? Karena ada harapan. Harapan apa, saudara? Harapan terpenuhinya janji Bapa. Roh Kudus yang merupakan roh penghibur, roh yang menguatkan, roh yang memampukan itu pasti akan turun dan memenuhi kehidupan mereka. Sehingga ketika Roh Kudus itu turun dan sungguh-sungguh memenuhi kehidupan mereka, maka ada harapan. Mereka yakin
bahwa mereka akan mampu, mereka akan berhasil menjalani hidup, mereka akan mampu, mereka akan berhasil untuk melanjutkan, mewartakan kasih Kristus kepada semua orang dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu di tengah-tengah pergumulan yang masih mereka hadapi, mereka bersekutu, mereka berkumpul untuk saling menguatkan, saling mendoakan sampai Roh Kudus benar-benar curahkan dalam kehidupan mereka. Saudara, dalam keadaan kita saat ini, kita juga merasakan, kita juga melihat bahwa pandemi corona juga belum berakhir dari kehidupan kita. Banyak orang yang merasa khawatir, banyak orang yang merasa cemas, banyak orang yang bahkan bertanya-tanya kapan ya pandemi corona berakhir. Saudara, di tengah-tengah kehidupan seperti itu, mari kita meneladani para murid. Yang pertama, saudara, mari kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kehendaknya senantiasa dinyatakan. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan baik. Kehendak Tuhan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita tetap bersatu, saling mendoakan, saling menguatkan, saling peduli satu dengan yang lain. Ada kebersamaan di dalam menghadapi pandemi corona ini. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita tetap mempunyai keyakinan bahwa masih ada harapan. Tetap ada harapan. Pandemi corona akan berakhir. Kita akan mengalami dan merasakan kehidupan yang normal kembali. Bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah, bisa beribadah di gereja lagi, dan bisa bertemu dengan saudara dengan baik. Semuanya akan berakhir, semuanya akan pulih. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita meyakini itu, Tuhan tetap dekat, kehendaknya membawa kepada kebaikan, ada persatuan, saling mendukung, saling menguatkan, dan yakin bahwa pandemi ini akan berakhir, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi hidup dengan baik dari hari ke hari. Biar Roh Kudus senantiasa memegang kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan sungguh-sungguh memampukan kita menjalani hidup dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Bila firman-Mu menguatkan kami, menguatkan orang-orang sekitar kami, mampukan kami tak bersatu di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala